Oke guys, welcome to my YouTube channel. Halo para pejuang PTN dan pejuang UTBK 2021. Gimana kabarnya sekarang? Dan bagaimana persiapan kalian sekarang? Pastinya harus sudah dimulai dipersiapkan segala sesuatunya. Baik dari segi teknis maupun dari segi non teknis harus segera dipersiapkan. Oke, di video kali ini aku akan bercerita tentang perjalanan dan perjuangan aku di dalam meraih PTN tahun 2020 tahun kemarin. Oke, dimulai pada saat adanya pemberitahuan dari LTMPT untuk membuat akun LTMPT. Nah, sudah dibuat. Menurut kabar katanya ada tiga jalur untuk masuk ke kuliah. Ada jalur SNMPTN, ada jalur SBMPTN, dan ada jalur mandiri. Itu untuk yang PTN. Ada juga untuk yang ke Politeknik, ada SBMPN, SNMPN, dan jalur mandiri. Waktu itu yang pertama kali dibuka itu jalur SNMPTN. Nah, itu sistem dari sekolah yang pertama itu dilihat dulu, diparalelkan dulu nilainya, lalu di ranking siapa dari yang ke 1 sampai ke sekian. Dan kalau tidak salah tiap sekolah itu beda-beda kuota untuk SNMPTN-nya. Setelah di ranking baru nanti akan mungkin akan dikelola oleh univ masing-masing gitu kan. Kalau aku kemarin untuk SNMPTN pilihan pertamanya itu S1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Untuk yang keduanya itu S1 Akuntansi Unsri. Nah, itu kalau tidak salah pengumumannya itu 4 April 2020 untuk yang SNMPTN. Untuk SNMPTN Mas gagal, belum rezeki. Saya kurang tahu kelola sistemnya seperti apa, tapi kalau belum rezeki ya mau gimana gitu kan. Mungkin juga tetap positive thinking. Mungkin juga kalau aku lulus di SNMPTN, mungkin aku jadi sombong juga. Oh, selama ini sudah sering juara, sudah sering ini itu, langsung lolos tanpa tes ke PTN, pasti langsung tinggi hati kan, mungkin seperti itu kan, ditakutkan mungkin langsung jadi sombong, mungkin jadi pikir Tuhan, udahlah kita uji lagi lah, kita coba kalau dia tes gimana, belajar ndak. Nah, itu oke, di SNMPTN gagal. Dan waktu itu juga udah buka SNMPN, jalur non tes untuk yang masuk Politeknik Negeri. Nah, aku waktu itu emang ndak masukkan ke sana karena besar harapan di SNMPTN, dan ternyata gagal di SNMPTN. Jadi nyesel juga ndak masukin berkas ke SNMPN. Sudah udah ada beberapa teman-teman yang sudah masuk ke Politeknik ya, dan aku belum sama sekali ada kursi waktu itu. Udah waktu itu langsung daftar ke SBMPTN. Untuk pilihan pertamanya itu masih Ilmu Hubungan Internasional UGM. Pilihan keduanya itu masih tetap S1 Akuntansi Unsri. Setelah itu aku juga ikut daftar yang namanya SBMPN. Nah, SBMPN-nya aku pilih Polsri, Politeknik Sriwijaya. Aku pilih D4 Akuntansi Sektor Publik. Nah, setelah aku milih D4 Akuntansi Sektor Publik itu untuk SBMPN-nya ternyata ndak tes ke Polsri-nya. Kalau tahun-tahun lalu itu tes, ternyata cuma dilihat dari nilai raportnya. Dan terdapat 2 jenis tes. Yang pertama ada tes raport, yang kedua tes wawancara. Nah, itu aku lulus yang tes raport D4 Akuntansi Sektor Publik. Nah, tahap 1 lulus, yang tahap 2 nya tidak lulus tes wawancara.
Bukan karena aku salah di wawancaranya, bukan, tapi karena memang telat wawancara. Jadi waktu itu setelah aku pulang dari UTBK dari Palembang ke Lahat, itu kalau nggak salah hari Rabu pulang, malam Kamis itu pulang ke Lahat. Nah, Kamis paginya itu udah harus wawancara, dan aku wawancara pertama. Itu wawancara pertama. Setelah lihat website, gagal dihubungi. Aku baru bangun jam 9, lupa kalau hari itu ada wawancara. Akhirnya belum rezeki juga di SBMPTN Polsri. Untuk pengumuman SBMPTN-nya tanggal 14 Agustus 2020. Alhamdulillahnya aku lulus di SBMPTN di jurusan S1 Akuntansi Unsri, Fakultas Ekonomi. Anaknya dari IPA ke IPS, tapi tidak masalah. Menurut saya tidak masalah. Yang penting selagi kita nyaman menjalaninya, selagi kita mampu, ya kenapa tidak, kan seperti itu. Dan pesan saya untuk kalian yang berjuang, yang pertama, tetap optimis dalam menghadapi segala sesuatu. Jangan merasa, oh saya sepertinya tidak bisa di sini, oh saya kayaknya ketinggian kalau di sini. Jangan merasa seperti itu. Kita ini mampu, kita harus yakin, optimis, ya. Yang kedua, kalian juga harus banyak-banyak belajar, ya. Kuncinya di belajar. Percuma kalau kalian mengandalkan titel juara saja, ya, sangat percuma. Kalian juga harus bisa mempertanggungjawabkan titel tersebut, kan, dengan cara belajar dan belajar. Percuma kalau sudah selesai SMA masih ada titel juaranya, tapi kita tidak mempertanggungjawabkan titel juara tersebut. Kita akhirnya jadi bodoh lagi akhirnya, kan. Kalau saya terus terang tidak belajar dari buku, ya. Kalau saya tuh belajar dari TU online yang ada di Instagram, di website itu, kan, dengan syarat sekian, like, follow, subscribe channel ini, tag teman ke kalian, ya ikuti, tidak apa-apa, ikuti, ya. Karena kan kalau tidak belajar, tidak ikut-ikut kayak itu, kan kita tidak tahu gimana sih bentuk soalnya itu gimana, kan, kayak itu akhirnya, kan. Dan alhamdulillah saya bisa melewatinya, kan, kayak itu, kan, dengan banyak belajar dan berlatih soal-soal latihan tadi. Itu akhirnya intinya tetap belajar dan belajar. Yang ketiga, kalian harus bisa melihat peluang, ya. Oh, kayaknya kalau peluang di sini aku bisa nih. Nah, kan ada kan aplikasi-aplikasi untuk melihat peluang-peluang itu, kan. Yang keempat, kalian harus tahu di mana sih minat bakat kalian. Nah, itu. Minat bakat kalian itu penting loh, ya. Apa yang kalian minati, itulah yang harusnya kalian bisa pilih. Percuma kalau kalian ikut-ikutan teman-teman yang jurusannya dikatakan bergengsi kayak kedokteran, tapi kalian kurang memumpuni di situ. Kalian mahirnya mungkin di teknik, ya nggak apa-apa, pilih teknik, ya. Daripada nanti setelah jauh-jauh sudah lama berkecimpung di jurusan tersebut, tapi kalian merasa kurang sreg. Nah, itu penyesalan nanti, ya. Jadi apa yang kalian minati, apa yang kalian bisa, nah itu yang kalian pilih, kayak itu, ya. Jangan ikut-ikutan, harus dari pilihan hati kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa, ya, karena tinggal itulah cara yang paling ampuh, ya, mendekatkan diri dengan Tuhan, ya. Intinya kalian harus bisa berkomunikasi yang baik dengan Tuhan. Hubungan kalian dengan Tuhan itu baik, gitu, kan. Karena kita kan minta kelulusan dengan Tuhan, gitu, kan. Jadi kita harus bagaimana cara kita untuk mengambil hati Tuhan, dengan terus berdoa, beribadah. Jangan lupa sedekah, jangan lupa sedekah, berapapun bentuknya, berapapun nominalnya, apapun bentuknya, ya. Jangan lupa sedekah, karena menurut saya sedekah itu sangat mempermudah jalan kita. Itu, ya. Itu pesan saya untuk yang sedang berjuang saat ini.
Ya, meskipun kalian sudah gagal berapa kali, jangan down. Saya pesankan jangan down. Ya, kecewa tidak apa-apa, ini boleh, tidak masalah kalau kecewa. Tapi jangan berlarut-larut. Ya, hidup ini berkepanjangan. Hidup ini harus smooth, gitu ya. Jalan masih panjang, banyak jalan menuju Roma. Tidak harus dari SNMPTN, tidak harus dari SBMPTN, mungkin dari jalur mandiri. Mungkin ada rezeki yang lebih baik lagi selain kuliah. Kan seperti itu, kita tidak pernah tahu. Ya kan nasib orang, ya. Itu intinya jangan down, terus berlatih, terus semangat, ya. Meskipun satu kali gagal tidak masalah, dua kali gagal tidak masalah, harus bisa bangkit lagi. Jangan lupa semangat dan terus berdoa. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa terkabulkan, PTN yang kalian inginkan bisa tercapai, dan jurusan yang kalian inginkan pun bisa tercapai dengan mudah dan dilancarkan segala urusannya oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, selamat tahun baru 2021. Semoga apa yang kita cita-citakan terkabulkan, kita dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih.